Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya Ma, kita jumpa lagi di PAUD El Yaumi. Iya, gimana kabarnya Ma? Alhamdulillah baik dan sehat terus. Iya. Bunda-bunda di rumah ya Bunda. Kali ini PAUD El Yaumi akan berbincang-bincang dengan Mama Vivi. Mama Vivi ini adalah mama dari Mbak Kinanti. Iya. Dari kelompok bermain El Yaumi nih Mbak. Iya. Kesehariannya itu mama kerja apa ya Mbak? Untuk saya alhamdulillah dipercaya untuk ngajar berbagi ilmu di SMK Batersaya 2 Us. Oh iya, di SMK. Oh, ngajar di SMK nggih, alhamdulillah. Terima kasih loh Mas sudah meluangkan waktunya datang ke El Yaumi, udah mempercayakan putrinya di El Yaumi nggih. Kalau kita bincang-bincang ya Mbak ya, bincang-bincang tentang pendidikan yang cocok untuk anak di era milenial kayak gini itu seperti apa Mbak? Oke, terima kasih sebelumnya untuk Ustazah yang ada di sini mempercayakan kami untuk berbagi sharing ya, terutama kepada kami, apalagi kami khususnya saya itu masih awam sekali dunia pendidikan anak ya, karena baru pertama. Kemudian untuk menurut kami pendidikan di era milenial ini itu yang penting menurut kami yang pertama pendidikan karakter Karakter sangat penting sekali menurut kami. Kenapa? Karena setelah saya melihat dari yang anak-anak yang setelah dewasa miris sekali. Karena apa? Kurang sekali untuk pendidikan karakternya, terutama di sopan santunnya. Jadi seperti itu. Jadi saya sendiri pun sebenarnya awal-awalnya takut. Maksudnya takut bagaimana? Apakah saya bisa mendidik anak di era yang seperti ini, seperti itu? Makanya kami sepakat dengan suami. Yang pertama itu harus pendidikan karakter dan agama, seperti itu. Karakter dan agama, ya. Untuk yang ilmu-ilmu yang lain, ketika kita sudah bisa menanamkan pendidikan karakter dan agama kepada anak kita, insya Allah akan lebih diserap lebih mudah untuk anak kita. Saya kira seperti itu. Iya. Karakter dan agama ya, yang sekarang itu sebagai modal. Karena apa? Karena teknologi begitu maju, begitu pesat begitu pesat. Jadinya kalau kita nggak membekali anak dengan karakter, terutama sopan santun ya Mas. Kalau dulu ada apa itu orang tua kita jalan di depannya kita mundur, permisi. Nah sekarang langsung bablas saja. Gitu ya. Kemudian juga agama ya. Makanya Mbak Kinanti disekolahkan di sini ya. Karena ya menurut kami itu mau kemana, dalam artian karena kami punya tujuan anak kita harus menjadi anak yang paling tidak mempunyai karakter, adab dan beragama seperti itu. Nah terus kan di era milenial kita tidak terlepas dari gadget kan tadi teknologi udah tinggi. Sekarang bayi aja udah dipegangin HP kayak gitu ya. Lihat ini orang tua maunya kan praktis, anaknya nangis, ini ada film, ada gadget gitu. Kemudian bagaimana pendapat Mama untuk menyikapi hal ini? Untuk menyikapi masalah gadget kita juga dilematis mau gimana anak kita nggak pengen gadget, sedangkan kita orang tua saja setiap hari tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Otomatis anak kan istilahnya pengkopi terhandal dari orang tuanya. Menurut saya nggak apa-apa, dengan catatan karena apa ya, kita harus mengenalkan teknologi juga kepada anak. Gadget itu juga penting, tapi kita harus membatasi dalam artian selalu mendampingi. Terus kemudian ada kesepakatan misalkan tidak boleh lama-lama. Nah ketika kita bisa memberikan pengertian itu kepada anak, maka kita akan lebih mudah. Misalkan gini, ibu pegang HP kan kayak gitu, ini ibu baru kerja. Nah itu salah satu contoh hal yang kecil. Karena ibu di rumah berarti ibu kerjanya pakai HP.
Kalau ibu ke sekolah berarti ibu nggak pegang HP seperti itu. Kemudian ketika anak sudah memegang HP, bukan hal yang mudah untuk memberhentikannya ya itu pasti. Kami punya trik dalam artian kita nggak mungkin sudah dek, sudah lama, pasti anak nggak mau. Seperti itu. Kami begini dek sudah lama, satu kali lagi ya, seperti itu. Nanti diberi waktu. Nanti udah lama, satu kali lagi, habis itu sudah ya, pasti dia paham. Iya bu, gitu. Tapi kalau kita tiba-tiba sudah bawa sini, ya seperti itu, saya kira anak juga akan protes seperti itu. Iya. Emang sekarang kayak gitu ya, hampir semua anak udah memegang gadget. Iya, bahkan tanpa kita ajari pun mereka sudah mahir sendiri. Iya. Soalnya dengan anak kan belajar, kita lihat, oh gesernya kayak gini, oh kuncinya, apalagi kalau kita nggak kasih kunci kan ya, nggak kasih sandi, dia kan langsung set ke atas gitu kan, kita set gitu dia langsung. Soalnya anak usia apalagi usia seperti Mbak Kinanti ya, usia 3 sampai 4 tahun itu kan masa-masa golden age-nya menyerap sekali. Terus bagaimana pendapat Mama itu tentang pendidikan di Elyaumi? Tadi tentang gadget, sekarang pendidikan di Elyaumi gimana? Kok bisa mempercayakan putrinya di sini? Ya kembali lagi karena memang kami sepakat dengan suami, anak kita ingin harus menjadi anak yang berkarakter itu tadi ya, maksudnya harus tetap memegang teguh yang namanya adab, agama, terutama misalkan ada kata-kata maaf, terima kasih, tolong. Nah itu PR yang sangat besar sekali bagi kami, padahal itu menurut kami sangat penting sekali. Karena ada beberapa anak itu yang merasa gengsi artinya misalkan mau bilang maaf itu dia itu sangat gengsi sekali, sedangkan kami tidak cocok untuk hal-hal yang seperti itu. Yang kedua, kami juga sebenarnya sempat mensurvei lebih tepatnya mempelajari beberapa sekolah di sana seperti apa, di sini seperti apa. Kebetulan menurut kami Elyaumi yang paling tepat, karena saya lihat sendiri dalam artian kanan kiri kami, oh ternyata beda ya, disekolahkan di A dan di B, inputnya yang awalnya seperti apa, outputnya jadinya seperti apa. Nah seperti itu, jadi kami pertimbangnya itu. Yang kedua, dekat. Oh iya, nggak bisa dipungkiri kan. Kalau jauh-jauh kami juga kasihan, karena ketika anak kita tinggalkan seusia seperti itu di tempat yang lain jauh dengan kita kan nggak kasihan, tidak tega. Tadi karena kami percaya, dan alhamdulillah setelah kami masukkan ke sini pun kami juga tidak kecewa dalam seperti itu. Terus kan udah masukkan Mbak Kinanti ke sini. Dari mulai awal masuk Mbak Kinanti sampai sekarang itu perubahan apa yang ada di dirinya Mbak Kinanti semenjak dia dimasukkan di Elyaumi? Dia bisa bercerita, yang awalnya dia itu anaknya pemalu dalam artian karena memang nyun ngampun dari kecil itu Kinanti untuk imunnya itu agak melemah dalam artian, jadi kami hampir jarang sekali mengenalkan dia dengan dunia luar. Mau diajak kemana, bermain dengan dengan tetangga, dengan ini jarang sekali. Karena itu. Terus kemudian ini anak nek dibiarkan seperti ini nanti dia jadi minderan, seperti itu. Kemudian ya udah kita sepakat disekolahkan aja, karena di rumah pun kasih sayangnya pun juga berbeda, maksudnya gini, kami kedua-duanya ayah sama ibu kerja, di rumah sama mbah gitu kasih sayang yang diberikan mbah ke cucunya itu berbeda dengan anak ke orang tuanya. Kalau kita sebagai orang tua kan lebih kasih sayangnya nggak diujo, dalam artian apa-apa dituruti gitu. Selama di rumah sama mbahnya yang penting nggak nangis. Putih itu pokoknya yang penting nggak nangis, dikit. Ngapa kok juga nangis ya? Seperti itu. Ya udah
Udah dimasukkan, awalnya kita juga ini besok enggak ya, berani nggak ya ditinggal, nangis nggak ya. Tapi setelah melihat Dek gimana ini sekolah di sini, ya Bu, berani nggak nanti ditinggal sama Ibu? Berani gitu. Udah kemudian pernah dicoba ya gitu kan ditinggal, berani ya. Terus kemudian awalnya nggak pemalu itu tadi, terus kemudian jarang sekali bercerita bla 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 bla. Setelah dari sini kita itu kan ya sering sekali, bukan sering sih, malah harus bagi kami untuk berkomunikasi kepada anak tentang seharian tadi ngapain aja. Dia mulai bercerita, terbuka. Tadi di sekolah gini Bu. Cerita ya, tadi kegiatan yang di sekolah apa gitu, mulai bercerita. Ada kura-kura Bu, ada gini Bu, diajarin nyanyi gini loh Bu, ustazahku sayang padaku. Kayak gitu, jadi mulai interest, ini mulai terbuka, jadi berani seperti itu. Kemudian juga apa namanya, apa ya yang istilahnya, yang semula dia itu bukan keras kepala sih sebenarnya, teguh pendirian. Kalau kalau dikasih tahu, kalau kami menyebutnya ya gitu. Bu, kenapa harus gini, kenapa harus gitu, nah seperti itu. Iya Dek, gini terus kemudian dia punya pandangan lain. Kadang tidak terima itu. Iya Bu, betul kata ustazah begini. Jadi mungkin dia membandingkan dengan apa yang dikatakan orang tuanya dengan yang diperoleh dia di sekolah, seperti itu. Mungkin lebih mengena ya. Kalau ustazahnya yang bilang mungkin lebih mengena. Kalau masalah berbagi gitu ada, kan ini juga udah masuk. Kalau kemarin mungkin biasanya loh, ini Mbak Kinanti kebetulan kan anak pertama baru satu gitu, mungkin berbaginya agak ini itu. Kalau udah sekolah gitu ada perubahan nggak? Kalau ke arah situ belum ada perubahan yang begitu signifikan. Pada dasarnya dia itu anaknya pemilih juga. Jadi ketika dengan orang yang disukai, dia itu akan apa ya? Teman gitu ya, teman juga milih-milih. Respeknya itu akan lebih. Tapi dengan orang yang mungkin setiap anak punya rasa atau empati sendiri. Anak dia itu suka nggak sama kita, mungkin dia itu lebih tahu. Jadi ketika berhadapan sama yang agak gimana itu nggak mau punya gitu. Saya kemarin kan sempat lihat gitu ya, lihat ayunan kayak gini, tapi udah mulai biasanya baru kayak gitu. Kita anak baru gitu biasanya rebutan kayak gitu. Progresnya lebih ke situ gitu, berbaginya lebih belum begitu kelihatan. Terutama sama yang anak-anak yang laki-laki, dia memang nggak begitu respect, nggak tahu itu kenapa. Nah itu lingkungan di rumah gimana? Padahal juga sama, maksudnya ya bermain kayak gitu. Tapi contohnya gini, apalagi yang sama yang dewasa, kalau ikut ke sekolah maksudnya kadang saya ikut ke sekolah itu nggak mau sama yang bapak-bapak itu udah dari rumah itu bersen. Nanti kalau sampai sekolah nggak mau ya Bu, sama yang bapak-bapak. Nanti ketika dengan teman yang dia juga dia klik, dia akan bahkan mengusulkan, Bu misalkan beli itu ini nanti buat ini ya, ini buat ini ya, kayak gitu. Berarti ketika dia beli, kok berbaginya udah tulis ya? Jadi kayak nanti yang dikasih mbak ini. Tapi kami ya pelan-pelan deh, maksudnya semua itu teman, itu kayak gitu. Namanya anak-anak ini. Alhamdulillah kalau udah ada perubahan gitu kan, kita juga pendampingan kan baru-baru ini. Kemarin kan banyak daringnya, otomatis kan daring ketemu ustazah juga, kita pernah program juga video call kayak gitu, cuma ngirim-ngirim. Kalau ini udah ada pendampingan, udah ada progres, alhamdulillah. Semoga nanti kedepannya itu apa itu zona hijau, nanti tatap muka lebih intens lagi gitu, nggak cuma 2 kali, mungkin bisa 3 kali atau mungkin full kayak gitu. Saya yakin setelah maksudnya miris sekali juga di usia anak, apalagi yang jenengan ketika tadi golden age tadi harus berpandemi seperti ini, kehilangan waktu yang ketika kita harus ngirim tugas gitu, dia maunya bukanya gitu. Gitu aja diarahkan, yang ini nggak mau, dia maunya yang ini kayak gitu, yang banyak permainannya, banyak ininya, yang lebih ke edukatifnya malah dia nggak mau, kadang seperti itu. Terus ada lagi mohon masukannya Mama untuk El Yaumi, agar El Yaumi itu selalu eksis dalam mengikuti perkembangan zaman. Maksudnya kita kan kayak gini, kita dalam kondisi pandemi kayak gini, gimana kalau kemarin kita full day aja kita masih punya El Yaumi
bisa full day kayak gitu, terus bisa mengikuti ini, masukannya gimana Mas? Biar tetap kembali lagi ya usia untuk masalah kemajuan dan agar tetap eksis dikenal di masyarakat, ya kita bisa memanfaatkan yang namanya teknologi seperti mungkin saya sudah melihat sebenarnya sudah tidak ada kurangnya ya, dalam artian El Yaumi khususnya untuk mempromosikan mulai dari Facebook, YouTube, Instagram, dan bahkan vlog mungkin udah web. Web itu. Cuman ya kita harus kreatif harus lebih kreatif lagi dalam memberikan contoh inspirasi nanti kepada mama-mama yang di rumah, bahkan dengan lewat media sosial saja kita bisa memberikan atau menyampaikan ilmu seperti itu. Mungkin sudah dilakukan juga sih saya lihat di El Yaumi, misalkan berbagi YouTube mulai dari tata cara sholat, kemudian nyanyi-nyanyi, masak dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah saya kira sudah bagus cuma tetap harus lebih diperbanyak lagi mungkin. Jadi setiap kita buka ya sudah follow kita ya, tetap seperti itu. Jadi setiap kali ada kegiatan, setiap kali pembelajaran lebih di-up lagi, saya kira seperti itu. Jadi di-up lagi ya. Ini supaya lebih tahu lagi, karena ya memang itu media kita untuk memperkenalkan sekolah kita kan di masa yang seperti ini. Ya mungkin kita mendatangkan dalam hal banyak lomba pun kadang mungkin kan kita harus kemarin juga lombanya juga virtual itu juga merupakan terobosan yang bagus. Terima kasih loh Mas, sudah meluangkan waktunya, udah memberikan pengalamannya. Gimana tadi Mbak Kinanti disekolahkan di sini karena pengen Mbak Kinanti ini punya karakter yang bagus, terutama ada agamanya, karena di El Yaumi juga mengutamakan agama untuk yang pertama. Kemudian ada mandirinya juga, kita visi misinya kita kan kayak gitu, kita yang pertama kita mandiri, jangan lupa masukkan agama kayak gitu, karakter sopan santun seperti itu. Kemudian tadi udah ngasih gimana toh kalau biar mengantisipasi anak dengan era milenial ini dengan gadgetnya itu gimana. Tadi udah ngasih masukan, nggak apa-apa sekarang zamannya kayak gini ya Mbak ya. Nanti nggak apa-apa dipegangin gadget, tapi tadi harus dibatasi, kemudian didampingi juga. Ini bukanya harus didampingi, kemudian kita kasih aturan ya Maya, aturan main, kita beri kesepakatan, itu ya, beri kesepakatan biar anak-anak kita itu tetap memakai gadget, tapi kita dampingi, kemudian kita kasih nggak langsung direbut, dipaksa kayak gitu ya, tapi kita kasih kesepakatan mungkin 1 kali lagi ya, mungkin kalau udah mengenal angka, 1 menit lagi, 5 menit lagi, kayak kita ayunan di sini juga kita beri kesepakatan, dihitung sampai 10 kayak gitu. Masukannya bagus banget ya Ma. Kemudian tadi udah ngasih pendapat tentang pendidikan di El Yaumi, gimana pendidikan di El Yaumi itu, kemudian bagaimana kemarin itu kok bisa masukkan Mbak Kinanti pilihannya kok di El Yaumi, ternyata survei dulu ya. Ternyata survei dulu, kemudian kita lihat ternyata tetangganya itu yang sekolah di sini kok outputnya bagus gitu ya, outputnya bagus. Kemudian lokasinya juga dari rumah terjangkau gitu ya, memasukkan ke El Yaumi. Kemudian untuk masukannya untuk El Yaumi dalam menyikapi perkembangan zaman, yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Kita udah El Yaumi udah banyak yang menggunakan WhatsApp, mungkin Facebook, YouTube, ada webnya juga, tapi harus lebih eksis lagi. Setiap ada kegiatan harus upload gitu ya. Terus dengan teknologi yang baru kita buat flyer, buat ini yang lebih menarik mungkinnya gimana. Terima kasih atas waktunya Ma. Kemudian terima kasih atas Ayah Bunda yang udah menyaksikan bincang-bincang kita dengan Mama Vivi, yaitu wali murid dari kelompok bermain El Yaumi, yang udah memberikan banyak masukan yang bisa kita ambil manfaatnya. Mungkin dari kita cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.